Sing cerita akeh ya sing ngene-ngene iki lho. Sahabat Tani, sore ini kita akan bikin PUC dari urin kambing. Ini yang memiliki kambing ini namanya Pak Kaseri. Kambingnya ada berapa ekor, Pak? 7 ekor, Pak. 7 ekor. Sehari dapat berapa liter, Pak? Rata-rata seekor ini dapat sehari semalam seliter, Pak. Ya 7 liter tiap hari. Nah, jadi kalau biasanya kan yang dipakai cuman fasesnya atau kotoran. Tapi sekarang kita mau manfaatin urin dari kambing tersebut. Ini bahan-bahannya ini para sobat tani. Ini dibikin oleh Pak Kaseri. Ini ada apa nih, Pak? Laos, kunyit, kencur, apalagi serai, jahe. Jadi macam-macam, makin banyak makin bagus. Nah, fungsi dari bahan-bahan ini untuk kita masukkan urin itu, pertama untuk menghilangkan bau amonia. Yang kedua itu zat-zat yang dikandung oleh bahan-bahan ini tuh bisa mencegah atau mengusir hama dan penyakit. Jadi dua fungsi utama kita pakai. Jadi pertama nanti urinnya lebih harum, kemudian ketika dipakai juga jadi lebih mudah dan lebih bagus untuk. Nah, bahan-bahan ini para sobat tani itu dihancurkan semuanya, kita masukkan ke blender. Selain itu kita juga pakai gula. Jadi sebenarnya kita tadi mau bikin 100 liter, tapi karena urinnya kurang, jadi kita cuma bikin 50. Nah, kalau untuk 50 itu bahannya kita hanya butuh 250 mili. Kita juga didampingi ini nih, Pak Babin. Siap, semangat. Pak Babin ini juga mau melihara kambing. Siap. Nah, jadi makanya kita sama-sama bikin ini. Nah, gulanya 250 gram untuk 50 liter. Kemudian kita pakai M4 ini. M4 ini kalau 50 liter kita pakai cuma 100 mili. Ini sudah, ya 100 mili ini gitu sudah kita pakai. Nah, kita juga pakai nanti supaya tidak mudah menyusahkan proses fermentasi, kita pakai aerator. Ini aerator yang ada di akuarium. Jadi ini nanti tinggal beli selang 2, tusuk listrik, jadi dia berputar terus sepanjang 24 jam. Nah, bahan-bahan ini nanti kita blender. Ini sudah sebagian, ini sudah di blender. Nih bahannya. Ini baunya harum kali, ini kayak mau bikin rendang. Jadi karena kita pakai bahan ini, jadi urinnya tuh nanti nggak bau dia. Kalau nggak pakai ini bau dia. Nah, kemudian ini untuk mengusir hama dan penyakit. Nanti kalau ini sudah selesai, kita campurkan urin. Itu butuh waktu untuk selama proses fermentasinya itu 3 minggu. Yo ngatian. Engko iso lah. Ya sing cerita akeh ya sing ngene-ngene iki lho. Ngene tapi ya, Pak ya. Ingat pas dia dibuang ya, dah. Aku tahu ramah. Nah, ini ada 50 liter ini, Pak Seri. Belum, tambah lagi. Jadi kita sore ini bikin PUC 50 liter
urin kambing. Enggak bau ah. Masa nggak bau Pak? Enggak lah, enggak. Jangan nafas. Kenapa? Perasaan juga enggak inilah. Kenapa ini? Aku tiap hari. Karena sudah ada bau itu, ada bau bubuk. Oh, saya deket ini jadi Iya. enggak Bapak itu main utang. Jangan. Kayak ini ada Pak, ini kalau 50 Aja Pak, ke dalam. Jadi 50 liter urin, 100 mili M4. Kalau ada molase kita pakai molase. Kemudian pon-ponan Airnya Pak ini masuk juga, semuanya masuk. Oh, sama ampasnya ya? Air ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Aduk. Jadi fungsinya itu untuk ngilangin baunya, juga sebagai obat untuk anti hama dan penyakit. Ini difermentasi selama minimal 3 minggu, Oh, 3 minggu. 21 hari. Jadi prinsipnya makin lama makin bagus. Oh, Karena dia kan yang empon-emponan ini kan makin terurai dia. ya. Oh, minimal Pak ya. Lebih dari Ya. itu bagus ya. Makin bagus. Nanti kalau sudah selesai, katakanlah 3 minggu, kalau kita mau memanfaatkan itu, jadi perbandingannya itu antara biang dengan air itu 1:10. Jadi kalau kita punya tangki apa tuh, Nggak semprot. tangki sprayer itu pas Satu ini Pak ya. 1,5 liter. Oh. Nah, gula ini kita kasih untuk, kan kita ini kan mengasih M4 mikroorganisme. Gula itu sebagai ini, sebagai sumber energi untuk mikroorganisme itu mengubah amoniaknya. Jadi jangan lupa ngasih gula. Kalau tidak ada gula prosesnya lambat. Tapi kalau kita di rumah tidak punya gula, bisa pakai gula merah, bisa pakai molase. Pakai garam tidak Pak itu? Enggak usah pakai garam. Malah lemah garam. Iya. Kalau sudah larut ditumpahin ke sini. Nah, air campuran ini selain air urin itu kira-kira 3 sampai 5 liter yang kita pakai melarutkan pon-ponan. Nah, M4-nya lagi. Nah, M4 ini ya kita tidak punya alat ukur, jadi tadi kata Mas ini tadi ini 150 mili kita kurangi lah. Jadi kira-kira ini 100 mili. Iya. Nah. Ini bau tapi tidak Nggak terlalu menyengat. menyengat karena sudah kita kasih bumbu empon-emponan tadi. Kan ada satu kok nih. Nah, kemudian ini kalau 2 sampai 3 hari sekali dibuka untuk melepaskan gas. Oksigen, Gasnya. Gas amoniaknya tadi. 2-3 Lecakan hari kan dibuka, ya. sebentar diaduk. Tapi kalau kita sudah pakai aerator, ya aerator itu. Udah. Nah, kalau sudah 3 minggu, ini kan sudah bisa kita pakai. Cirinya kalau dia sudah jadi itu, dia tidak bau nyengat lagi seperti ini. Sudah harum. Ini ibu-ibu yang di situ tutup hidung karena bau. Mereka tidak percaya nih kalau tidak bau. Tidak bau kan? Iya. Baunya sudah tidak lagi. Iya. Sudah jauh beda. Pertama muntah ya. Oh, bau ya? Iya. Iya. Kan saya simpen ke situ, takut kalau dibuang orang. Masih seram kan gono. Jadi kalau bodoh balik aku mulai. Nah, jadi kalau sudah selesai ya ditutup. Kalau kita punya aerator tadi, mana aerator tadi? Ini aerator ini yang kayak seperti di akuarium. Jadi dia hidup 24 jam. Tidak perlu repot ngaduk-ngaduk kayak. Yang di bolong dikit Iya, di bolong aja. Masuk dia. Nah, kalau sudah 3 minggu, minimal 3 minggu lah supaya dia fermentasinya sempurna. Lalu 3 minggu ya. Baru kita bisa pakai. Nah, tapi kalau ini nanti biangnya ini
kalau mau dipakai untuk sprayer kan takut buntu, ada pakai saring. Disaring dulu. Ya, supaya jangan sprayernya buntu. Iya, disaring dulu, Pak. Nah, jadi tadi 1,5 liter ini untuk 1 tangki. 1 tangki itu kan 15 liter. Iya. Ini kan kalau aqua 1,5 liter. Jadi pas perbandingannya. 1 banding 10. 10. Iya. Gitu. Dan intervalnya nyemprot tuh minimal seminggu sekali. Kalau rajin ya seminggu sekali. Tapi kalau kurang rajin 2 minggu sekali. Tapi kalau ini Pak Kaseri ini rencana pakai tangki apa namanya? Iya. Tandon. Dia pakai apa? Iya, Pralon. Jadi praktis ngasih ya. Cuman dihitung aja tangki ya. Jangan keenceran atau kelebihan. Oke, saya kira itu aja. Ini jadi saya ini bersama Pak Kaseri nih. Nah, ini Pak Kaseri. Ini yang pemilik kambing. Mudah-mudahan usaha kita sukses. Amin, 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 Amin. Sampai jumpa lagi edisi berikutnya. Salam Tani Indonesia.